Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bil ahbab min barakati asrari fid dharain, amin. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Artinya, engkau ingin menuju maqam tajrid, padahal Allah menempatkan kamu di maqam asbab. Bila itu terjadi, maka bukan Allah sedang menurunkan hidayah, bukan. Salah anggapan seperti itu. Dan biasanya yang terjadi di hati salik, di hati murid, dia menduga, wah, saya lagi mau naik makom ini. Saya sedang akan dinaikkan Allah ibadah saya. Dia menduga saya sedang irtiqa, meninggi ini, dari maqam asbab ke maqam tajrid. Padahal yang terjadi sedang muncul syahwah khafiyah yang ditunggangi syaitan. Wah, ini penting ini. Jadi pelan-pelan arti kalimatnya saya artikan, kemudian pemahamannya. Urusan talbis iblis seperti ini penting ini. Dan ini ma'radus syaitan. Syaitan itu punya gelanggang khusus untuk menyesatkan salikinnya di hal-hal begini ini. Ini salah satu gelanggang syaitan. Dan si murid bisa jadi seumur hidupnya dia di ma'radus syaitan dan dia menyangka bahwa dia sedang berada di gelanggang kebaikan, di ma'radul khair, di ma'radul ihsan, di ma'radnya orang-orang saleh, padahal dia fi ma'radul syaitan. Sering disinggung sama Imam Ghazali di karangan-karangan beliau, di Bidayah juga ada itu kan. Sering beliau bahas itu. Sering diulang-ulang sama Imam Ghazali, wa hum yahsubuna annahum yuhsinuna sun'a. Pernah saya bahas kalau nggak salah ini urusan salah satu cara syaitan itu menyamarkan kebaikan, diletakkan di keburukan. Maka salik menyangka ini khair padahal syar. Murid menyangka ini baik padahal buruk. Yang perlu digarisbawahi, ini bahasa saya sering ngomong garis bawahi, sebab ini masalah penting dan banyak terjadi di siapapun, baik di saya atau di Anda, di salikin, di umumun nas. Bisa terjadi hal ini bertahun-tahun. Malah sampai jadi adat di beberapa
kasus salikin. Untuk memahami iradatu katajrid ma'igamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Ini harus paham dulu pembagian maqam. Jadi maqam itu dibagi dua. Ada maqam tajrid. Ini maqamnya akabir ya, maqamnya orang-orang besar. Imam-imam yang kehidupannya hanya ibadah kepada Allah. Ulama-ulama yang kehidupannya hanya mengajar. Apalagi kaum sufi yang hanya ibadah saja. Berhentinya ibadah itu untuk mendidik murid-muridnya di dalam thariqah. Itu namanya maqam tajrid. Maqam ini bukan ini kayak maqam kewalian, abdal, autad. Ini bukan ke sana ini pemahamannya. Maqam ini enaknya diartikan muradnya itu keadaan kehidupan lah ya gitu. Kayak Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Fiqih, Syekhuna Abu Yahya kan nggak punya toko itu. Nggak punya toko, nggak punya perniagaan. Hidupnya kan cuma ta'lim, ngajar aja. Itu namanya maqam tajrid. Jadi rezekinya itu siapa kata Allah. Jadi begitu, ada maqam asbab, ada maqam tajrid. Yang saya lihat sendiri dan saya sering mikir dari mana ini rezekinya ini. Itu ya ayah saya sendiri, beliau jalasa fi maqamit tajrid. Itu istilah tasawufnya begitu. Beliau duduk di maqam tajrid. Maksudnya bagaimana? Kehidupan yang beliau jalani untuk urusan nafkah, untuk urusan kesehatan dan lain-lain itu betul-betul pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah, loh, tapi kok ke dokter? Nanti kita bahas. Ini urusannya di hati nih. Si maqam tajrid ini. Kehidupan nyatanya mah beda lagi nanti. Jadi maqam tajrid itu urusannya hatinya orang. Kita kadang bisa menilai di kehidupan zahirnya. Ada yang kelihatan nyata, betul-betul hidup di gua, betul-betul tidak kelihatan mubasyarah dengan pekerjaan. Ada yang ya tasatar, pura-pura. Alhasil qalbuhu fi maqami tajrid. Ini pemahaman saya ya tentang maqam asbab dan maqam tajrid. Nah, kalau maqam asbab bagaimana? Ya kita ini butuh uang ya kerja. Buka toko, dagang. Yang punya sawah ya di sawah, yang punya niaga berniaga, punya perdagangan ya berdagang. Kalau untuk santri, maqam asbab ya belajar tiap hari itu namanya maqam asbab. Iradatu kat tajrid. Itu yang dimaksud sama Imam Ibn Athaillah syahwatul khafiyah bagaimana? Lah orang yang seperti kita ini yang mencari rezekinya dengan kasab ikhtiar, yang jalasa fi maqamil asbab, yang duduk di maqam asbab, yang mencari duniawi dengan bekerja dengan kasab ikhtiar, mencari kesehatan dengan ke dokter, mencari ilmu dengan ke sekolah, dan ini rata-rata orang yang seperti ini. Terkadang masuk bisikan setan menunggangi nafsu, berkendaraan syahwat khafiyah, seperti saya mau ibadah aja lah, rezeki apa kata Allah. Wah, yang sering terjadi di santri ini urusan laduni. Saya mau minta aja ilmu laduni sama Allah, nggak mau belajar saya. Saya mau ke makam wali, mau doa, minta laduni. Begitu volume belajar, volume ngaji, volume taklim si santri menurun, ini mulai jalan ini syahwat khafiyah ini. Masuk sudah si setan itu.
Ini terjadi loh, ini sering ini. Sering. Yang masuk lagi yang orang asalnya ahli ibadah, ahli tahajud ya. Ahli tahajud dia ambil 12 rakaat, duha dia ambil 12 rakaat, witir dia ambil 11. Tahu-tahu masuk ini si setan pakai kendaraan syahwah khofiyahnya orang tadi itu mulai bisikin. Untuk apa ini banyak-banyak rakaat? Yang penting kan kita kontak kepada Allah Ta'ala, ingin dinaikkan darajatul wusul kita ini. Semua kan Allah. Apa bedanya kamu mohon kepada Allah dengan kencang di hati tanpa puluhan rakaat tadi, dengan doa di dalam terus itu. Allah, hadza talbis iblis, tipuan setan yang sangat halus. Saya sering dinasihati sama guru-guru saya, Ki Ahmad, Syekhuna Abu Yahya, Syabul Imam, dan lain-lain itu. Yang mulakhasul gaul, setan itu halus, gak ketara, hebat, tidak ketara. Tidak ketara. Ini untuk ke kiai-kiai besar, habib-habib besar, wali-wali besar saja itu masuknya halus, gak ketara. Hanya kalau aulia mahfud ya, aman sudah, selagi jadi wali. Ini yang repot ini yang belum jadi wali nih. Apalagi kelas-kelas mau masuk TK kayak kita ini. Itu halus masuknya. Makanya untuk menghindari tertipunya kita masuk iradatu tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, ini ada yang namanya muhasabah. Imam Ghazali sering nyebut itu, ulama-ulama tasawuf juga. Tiap hari harus ada muhasabah. Ini saya begini keliru apa tidak ya? Berpikir, kalau ketemu orang soleh tanya, mentasheh. Keadaan ruhani kita itu kita tasheh. Saya gini keliru enggak ya? Saya gini ketipu setan enggak ya? Minimal kita mentasheh. Kalau sulit ketemu mursyid-mursyid yang mu'tabar, yang sahih, kan susah nyarinya sekarang ya. Orang-orang aulia salihin yang hidup kan susah. Paling enak mentasheh ke riwayatnya wali-wali, riwayatnya kitab-kitab. Ya, seperti apa hati-hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari talbis iblis, dari godaan syaitan yang sangat halus di manakib itu yang sering saya bawa ceritanya itu. Sampai puluhan ahli tariqah tertipu, 70 kalau nggak salah ya, 70 min ahli tariq. Hanya beliau yang selamat. Itu karena hati-hatinya beliau. Ada saya dapat nasihat juga dari masyayikh juga di kitab-kitab Imam Sya'rani terutama. Itu katanya tiap kita merasa kayak mau naik gitu. Ada rasa mau naik darajah suluk atau mau naik angka ibadah zahir. Pokoknya mau naik zahiran wa batinah. Itu harus ada, kata Imam Sya'rani itu, kasratul hadar, hati-hati yang sangat. Hati-hati gitu. Dari apa? Dari setan. Dari setan. Sebab setiap salik mau naik ke derajat di atas yang dia duduki, itu setan itu tahu itu. Yang dekat. Pasti berusaha menjatuhkan, bukan dengan kasar. Dengan kasar bacain ayat kursi kabur nanti. Supaya ini orang gak terasa. Paling gampang lewat riya wal ujub. Dibikin riya, dibikin ujub, dibikin kibir. Begitu masuk lewat itu, masuk lagi lewat syahwatul khafiyah, udah turun.
turun wadama, ini yang repot ini. Si salik ini jadi terus-menerus merasa dirinya baik dari makom asbab ke makom tajrid, padahal dia sedang di mal'abus syaitan, permainan si setan. Bagaimana cara kita membantah syaitan? Ini kan perdebatan hati ini. Iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyah. Ini kan terjadinya di hati ini kan, bukan perang jasad, perang hati. Anggota perangnya hati kita, kemudian setan, sama syahwah khafiyah. Apa obat yang paling tokcer, paling mujarab untuk melawan ini saat itu terjadi? Ini Anda dengar saya ngomong kan, ini pembahasan apa sih kayak nggak penting. Karena Anda tidak mengalami. Saat Anda mengalami, Anda akan mencari obat untuk melawan itu. Itu biasanya munculnya waktu orang bahasa Jawanya mempeng. Lagi serius kayak orang mondok ya. Orang mondok itu bertahun-tahun. Tapi ada waktu-waktu yang dia lagi banget belajarnya. Banget rajinnya. Nanti ada sedang, ada malas kan. Biasa manusia ya tanagal min hal ila hal. Ini biasanya masuknya waktu itu, waktu lagi kencang-kencangnya si santri ngapal alfiyah, ngapal zubat, ngapal hadis, ngapal Quran. Itu nanti ada bisikan-bisikan itu. Kan tinggal minta ke Allah kan. Betapa capek-capek begini. Obat yang paling baik yang saya pakai dan selalu saya pakai itu melihat ahwalul ulama wal aulia. Bahasanya Imam Sanusi di Sanusi yaitu, kalau beliau ngasih nasihat tentang urusan aqaid kali ini ya. Urusan aqaid wa ma ta'alaqa bidzalik, sering muncul kalimat bi'tibari ahwalihim fiha. Itu nanti selamat kita. Untuk santri, saat setan memasukkan syahwah khafiyah, meninggalkan belajar, menuju meminta ilmu laduni, cukup dari Allah, nggak usah ta'lim. Jawabnya apa? Cari aja riwayat Ustadz Imam, Imamul Habar itu kayak apa belajarnya? Emang beliau-beliau nggak dapat laduni? Apalagi Ustadz Imam udah terkenal dari kecil ya udah jadi wali kan. Itu riwayat saya dapat dari salah satu kiai sepuh di Gondang Legi, almarhum sudah, guru saya juga. Beliau yakhdum Ustadz Imam, jadi lebih tua umurnya. Ustadz Imam meninggal duluan, jadi beliau tahu Ustadz Imam dari kecil sampai wafat. Beliau tanya ke pamannya ini juga orang soleh, wali. Dibilang Habib Abdullah bin Faqih itu wali dari kecil. Nah, tapi taklimnya kayak apa itu? Kasab ikhtiarnya untuk ilmu. Karena ada riwayat itu, Ustadz Imam bilang, saya membaca di kamar ini dengan kakekmu, ngomong ke anak-anaknya, itu pas lebaran. Saya membaca di depan kakekmu apa dengan kakekmu kurang lebih seukamakon. Di kamar ini ribuan kitab. Ribuan loh itu, bukan ratusan. Ya, dalam tempo bertahun-tahun, bukan bulanan. Bertahun-tahun. Itu artinya kasab ikhtiarnya luar biasa. Masih kurang umpama. Lihat riwayatnya Imam Al-Habar, ta'lim di Ribat Tarim 10 tahun. Orang lihat Imam Syafi'i kayak apa belajarnya ke Imam Malik. Lihat Imam Fulan, Ibn Hajar. Yang ngelihat apa tuh? Batu ditetesi air, akhirnya ta'lim lagi dan lain-lain. Ini yang saya sebut nama-namanya tadi, mulai Ustadz Imam Al-Habar, Ibn Hajar, Haytami, Imam Syafi'i, Imam Malik. Haula ini ahlus sofa loh. Bersih hatinya mereka ini. Dan fi zamanis sofa dibanding zaman kita,
Di zaman yang maksiatnya sangat sedikit dibandingkan zaman kita, artinya maksud saya ingin ngomong apa? Ada laduni mereka, ada futuh. Mulai kecilnya udah dapat macam-macam bersihnya kayak gitu. Nah, tapi tetap yata'allamuna, yajlisuna fi maqamil asbab, mereka duduk di maqam asbab di dalam talabul ilmi. Ini untuk orang yang maqam asbabnya taklim. Nah, kalau untuk ahlu tijarah, biasanya orang-orang dagang ini ketika mereka sudah berhasil, ya datang itu. Bisikan di hati, udahlah cukup, sekarang udah waktunya ibadah, nggak usah kerja. Udahlah cukup. Ini seperti baik kan dong, ini bisikan-bisikan seperti ini seperti baik. Saya sarankan para pedagang yang sudah berhasil itu, kalau mau berhenti dagang, pindah ke ibadah saja untuk bertanya kepada satu syekh yang Anda nilai dia soleh untuk menjawab. Ini bisikan setan apa panggilan Tuhan? Apa istilahnya orang sekarang hijrah. Hijrah. Memang saya tidak bisa pastikan itu panggilan Tuhan hijrah minasyarr ilal khair atau syahwatul khafiyah, disuruh maqam tajrid padahal sedang ditunggangi syaitan. Ada memang orang yang fatahallah alaihi abwabal arzak wa shara ghaniyan, dia sudah kaya, kemudian di akhir umurnya mau ibadah saja. Ada yang saya berani katakan oke, ibadah saja. Sebab kewajiban dia untuk nafkah sudah cukup. Memang ada. Tapi ada yang talbis iblis. Wa hadza musyahad. Ini terlihat. Maksudnya bagaimana? Ini saya lihat sendiri deh. Ada orang kaya dia. Kaya mau ibadah, ya. Datang bisikan, ini udah waktunya hijrah, kamu harus jangan terlalu ke dunia, ibadah saja. Itu asal bisikannya begitu, diikuti. Jelas fil bait, nggak keluar lagi dia. Ya artinya nggak keluar bukan khalwat, jarang keluar sudah, mau ibadah aja. Tapi ternyata di rumahnya maksiatnya lebih banyak. Di rumahnya ada TV, di rumahnya ada teman-teman dia yang tidak mahram ketemu. Saudara-saudaranya yang tidak mahram datang, ya bukannya minasyar ilal khair, malah minasyar ke yang lebih syar. Ketika dia kerja dia sibuk kan maksiatnya lebih sedikit. Itu ada begitu-begitunya itu. Makanya perlu ala basirah. Perlu kathratul hadar dan perlu nasihatun nasih. Sangat hati-hati, kemudian diteliti dan ini tanya ke orang yang memang ahli tarbiyah untuk menentukan saya ini pindah dari keadaan ini ke keadaan ini baik apa enggak. Satu lagi salah pahamnya lagi, kerja itu ibadah. Ini untuk orang yang ahli dagang dan lain-lain ya. Jangan sampai salah paham. Anda thalabul halal untuk anak istri Anda itu ibadah. Pahalanya besar. Hadis Syahidul Imam yang sering saya bawa, man bata kallan min talabil halal bata maghfuran lah. Siapa-siapa yang tidur di dalam talabul halal, mencari rezeki halal untuk anak istrinya, dia tertidur diampuni oleh Allah Ta'ala. Cucuran keringat ketika talabul halal, maghfirah, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahbub Allah yuhibbuh. Orang yang keluar dari rumahnya mencari rezeki halal untuk anak istrinya, dia jaga semaksimal mungkin tidak melihat wanita yang tidak boleh dilihat, tidak kizib, dia jaga lisannya dari dusta ketika berdagang, dia jaga tangannya tidak tersentuh hal-hal yang haram semaksimal mungkin. Saya tahu sulit, semaksimal mungkin. Saya pastikan ini orang mahbub Allah yuhibbuh.
Keringat yang bercucuran mendatangkan ampunan. Tidurnya saja diampuni dosanya. Makna tijarah itu ibadah. Jadi zubat kan juga sudah ada di kitab zubat itu. Jangankan tijarah, lakin idza nawa bi aklihil guwa li ta'atillah lahu magad nawa. Makanan saja kita makan minum kalau niatnya untuk menguatkan ibadah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Allahu Akbar. Ada itu fasal khas di kitabnya Imam Sya'rani itu. Mudah-mudahan Allah mengingatkan saya kapan-kapan ingin saya baca memang itu. Tentang fadilahnya orang berdagang, fadilahnya orang yang bercucuran keringat supaya tidak mengemis kepada orang-orang. Kemudian seperti apa Allah Ta'ala yuhibbu wa ahlu darb yu'awinunu. Aulia ahlu darb itu kalau ada orang yang kerjanya lillah, betul-betul untuk talabul halal. Ini lagi. Talabul halal itu semakin dekat kiamat semakin sulit. Dirham halal, dinar halal, fulus halal di akhir zaman semakin sulit. Karena itu orang yang talabul halal di akhir zaman pahalanya lebih banyak dari orang zaman dulu. Kan udah jelas dalilnya itu. Agallu ma yujad fi akhir zaman dirham halal. Paling sedikit yang bisa didapat di akhir zaman itu fulus halal. Apalagi itu yang Ustaz Imam pernah baca di majelisnya di Sahih Bukhari itu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min halal am min haram atau kama qala. Akan datang zaman orang tidak memperdulikan lagi mengambil rezekinya itu baik halal atau haram. Makna bagaimana? Kok sampai muncul sifat tidak peduli? Karena sulit. Karena sulitnya dirham halal. Dan ini sudah terjadi, sudah lama terjadi dirham halal ini. Ada lagi kalau ini keterangan ini. Saya lupa dalil-dalil hadisnya. Keterangan dari Syekhuna Abu Yahya waktu beliau bahas tentang dana haji itu. Sampai dari sulitnya mencari dirham halal itu yang didapati orang, kamakalin ya, yang didapati orang di akhir zaman itu campuran. Halal murni sulit ya. Ada satu kiai ahli suluk, ahli tirakat, Kiai Thayyib, Mbah Thayyib Sumengkoy di daerah Mojokerto. Saya pernah ziarah ke sana sama kakak saya Abdul Qadir sama Pak Syuaib almarhum. Itu panjang beliau ngasih nasihat tentang halal ini, makan halal, minum halal, urusan halal-halal ini sampai akhirnya beliau punya pendapat begini dan diamalkan loh ini, diamalkan. Ini kagumnya saya kepada beliau. Beliau punya tanah yang murni, punya beliau murni, artinya tanah murni itu belinya bukan dari orang zalim, murni ini tanah. Adzon itu dari orang tuanya, orang tua dari kakek gitu. Di situ beliau tanam. Ini yang saya lupa ini. Ketela pohon atau apa gitu. Bukan jagung, bukan. Kalau enggak ketela pohon atau sebangsa itulah. Yang beliau makan itu aja tuh. So'imud dahar ini kan, Mbak Thayyib ini puasa tiap hari. Yang beliau makan itu dari situ itu. Itu aja. Betul-betul jaga itu. Talabul halal, aklul halal, syurbul halal betul-betul dijaga. Minumnya murni dari sumur. Dari air sumur, enggak mau yang campuran-campuran aneh-aneh. Apa yang beliau dapat? Beliau bilang, janji Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama, itu yang ayat itu terjadi di beliau. Jadi betul-betul Allah Ta'ala memberikan barakah di dalam rezeki, barakah di dalam kehidupan, barakah di dalam
Apa saja yang beliau kerjakan. Fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardu, terjadi di beliau itu. Jadi khulasahnya bagaimana? Talabul halal itu ibadah. Talabul halal di akhir zaman lebih besar pahalanya daripada talabul halal orang-orang di zaman dulu ketika talabul halal masih gampang. Talabul halal itu suluk. Maka maqam asbab, kalau kita duduk di maqam asbab, dan itu kebanyakan kita, itu rezeki minallah. Pergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan derajat-derajat taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita mengikuti bisikan setan untuk pindah ke maqam tajrid, sebab itu bukan kelas kita. Udah jangan ya hanu deh. Kelas kita itu maqam kasab ikhtiar. Berarti mustahil? Enggak. Ya, ada di Zubat nasihat tentang maqam kasab dan maqam tajrid. Wal haqu antam kusa haitsu anzalat hatta yakuna Allah anhu naqalak. Kalau mafhumnya begini. Bagaimana yang benar? Apa kita selamanya harus di maqam kasab ikhtiar saja, enggak boleh ke maqam tajrid? Tidak. Yang benar itu sudah tetap di maqam tajrid sampai datang masa Allah Ta'ala memindahkan Anda. Allah sendiri yang memindahkan Anda dari maqam kasab ikhtiar ke maqam tajrid. Apa tandanya? Kita lanjutkan besok. Tanda-tanda apa yang bisa dipaham murid, dipaham salik, bahwa Allah menghendaki dia di maqam tajrid atau maqam kasab. Sedikit keterangan. Yang paling gampang ditanya guru, selesai sudah. Idza qala laka syaikhuka intaqil min magamil asbab ila magamit tajrid, selesai, tanggung jawab guru. Tidak akan keliru kalau guru yang menyuruh, tapi kalau yang menyuruh hati kita, nah itu ada pembahasannya. Apa tanda-tanda kita sedang di maqam kasab ikhtiar atau di maqam tajrid. Tapi rata-rata 99,9% manusia itu ada di maqam kasab dan ikhtiar. Wallahu a'lam.